Saya Hilmi Azizi, CPNS Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Proxy war, pandemi COVID-19, krisis identitas, hoax, dan sebagainya. Itu semua merupakan ancaman. Lalu, ASN harus apa? Hal mendasar yang perlu dipahami adalah mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Sebelum membahas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman, bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pergerakan yang pertama yakni Budi Utomo. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia Merdeka. Juni 1908, koran Bataviasch Nieuwsblad mengumumkan untuk pertama kalinya berdirinya Budi Utomo. Dalam maklumat yang ditandatangani oleh Suwarno selaku sekretaris diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Perhimpunan Indonesia. Pada tahun yang sama sudah berdiri pula organisasi perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda yang bernama Indische Vereniging atau IVY. Tujuannya untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Sebagian anggota usul untuk membentuk perhimpunan menjadi cabang dari Budi Utomo. Namun, usul tersebut ditolak, terutama oleh Dr. Apituli dari Ambon. Penolakan ini memperlihatkan bahwa ada suatu rasa kesamaan asal di antara mahasiswa, bahwa mereka adalah saudara sebangsa. Karena perkumpulan yang dibentuk hendaknya tidak hanya beranggotakan orang Jawa saja, tetapi semua suku di Hindia Belanda. Hingga akhirnya awal tahun 1925, Indische Vereniging berubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Kongres Pemuda I. Kongres ini diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, antara lain Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islaminten Bond, Sekarukun, Jong Bataksbond, Jong Studerinden, Budi Utomo, Indonesia Studi Club, dan Muhammadiyah. Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23 tahun yang saat itu menjadi ketua Jong Sumatranen Bond, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Kongres Pemuda II, penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Indonesia Club Genbow, Jalan Kramat 106, Jakarta. Klausul bahasa Melayu pada Kongres Pemuda I sempat menimbulkan kontroversi, hingga pada Kongres kedua disepakati untuk mengganti bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pada Kongres ini, lagu kebangsaan ciptaan pemuda 25 tahun Wage Rudolf Supratman dikumandangkan tanpa syair untuk menghindari pembubaran oleh Belanda. BPUPKI dan PPKI menjadi badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya teks proklamasi diproklamirkan sebagai titik pencapaian kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Setelah kita mengetahui sejarah, kini kita akan bahas mengenai definisi apa itu wawasan kebangsaan. Kita bagi menjadi 2 kata, yakni wawasan dan kebangsaan.
Secara etimologis, wawasan memiliki arti cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran manusia pada lingkungannya. Sedangkan kebangsaan berasal dari kata bangsa yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, serta sejarahnya, dan berpemerintahan sendiri. Dengan demikian, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungan, mengenal di mana kita berpijak, potensi tanah air, serta hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan hidup merdeka bangsa Indonesia. Mengapa kita harus memahami wawasan kebangsaan? Semata-mata untuk mencapai sebuah cita-cita nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman kepada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Sejak masa perjuangan, para Founding Fathers menjadikan 4 konsensus dasar bangsa Indonesia sebagai pedoman yang disepakati dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Keempat konsensus dasar tersebut yakni Pancasila. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia dan dasar negara yang sampai saat ini menjadi alat memperkuat persatuan bangsa yang menjemuk dengan kekayaan perbedaannya. 5 butir sila menjadi anugerah dari Tuhan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan yang rukun, solid, dan aman jika diamalkan dengan penuh penghayatan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum negara Indonesia. NKRI yang kaya akan sumber daya alam, budaya, iklim tropis yang membuat negara lain berlomba untuk dapat menguasai negara ini sejak dulu. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua, menjadi semboyan pemersatu bangsa Indonesia. Setelah mengetahui kekuatan dan ancaman, lalu apa fungsi dari aparatur sipil negara? Yang pertama yakni pelaksanaan kebijakan publik. Dengan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Perekat dan pemersatu bangsa. Dengan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai identitas bangsa terdapat simbol dan lambang negara. Antaranya, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera Sang Merah Putih. Setelah mengetahui wawasan kebangsaan, lalu apa yang bisa kita aktualisasikan? Yakni dengan menerapkan nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air yang dapat ditunjukkan dengan menjaga harkat, martabat, dan nama baik bangsa dan negara. Sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat ditunjukkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat ditunjukkan dengan gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Kemampuan awal bela negara dapat ditunjukkan dengan senantiasa memelihara jiwa dan raga. Demikian pemahaman saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Saya Muhammad Hilmi Azizi, calon pegawai negeri sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.